Saya adalah produk dari pernikahan di luar mami papi saya. Jadi saya lahir di luar dari pernikahan. Mami papi saya sudah hamil duluan, lalu akhirnya mereka menikah dan lahirlah saya. Ketika saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga, saya, mami papi saya dianggap sebagai aib keluarga. Kami dikucilkan, keluarga saya selalu dianggap remeh. Setiap hari raya besar seperti Natal ataupun Tahun Baru atau Imlek, kami kumpul. Semua anti dan uncle saya kalau kumpul, mereka semua siapin hadiah atau angpau buat keponakan-keponakan dan sepupu-sepupu. Disuruh antri, tetapi dalam antrian itu saya akan disuruh keluar. Keluar kamu, jangan gabung dalam antrian itu, kamu anak haram. Kata-kata itu saya dengar dari saya kecil sampai saya dewasa. Setiap hari raya, setiap acara Natal, semua dapat kado. Saya dengan adik saya ada di pojokan sana, cuma bisa ngelihat semua sepupu-sepupu saya dapat kado. Saya cuma nangis, terus sepupu-sepupu saya bilang gini, anak haram, anak haram. Dari kecil saya dengarkan kata-kata itu. Satu tindakan yang mami saya lakukan, dia peluk saya dengan adik saya, terus dia bilang, mami ini sayang sama kamu karena Tuhan Yesus sayang sama kamu. Minta nak kado yang terbaik dari Tuhan, jangan minta sama manusia. Satu kata yang saya ingat sampai sekarang, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka katakan. Ampuni mereka. Mudah gak untuk saya bisa melakukan hal itu? Bertahun-tahun saya gak bisa terima fakta itu. Saya benci sama saudara-saudara saya. Dan saya bilang, apa salahnya? Memang sebesar apa sih dosa saya? Kita semua sama-sama orang berdosa. Kita semua melakukan dosa. Hanya beda dosanya. Cuma yang satu ketahuan, yang satu belum ketahuan. Gak ada orang baik di dunia ini. Hanya belum waktunya terlihat kejahatannya. Belum waktunya untuk dia kelihatan watak aslinya. Saya protes sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan sehina ini ke saya. Sampai saya harus dibilang anak haram. Saya gak dapat kado, saya gak dapat pengakuan. Hari itu Tuhan gak ngomong apa-apa sama saya. Saya harus lewatin track itu saudara. Saya harus lewatin perjalanan itu, struggle dengan diri saya. Sampai suatu saat saya teringat satu kisah di mana istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Pertama kali saya jadi seorang ayah setelah anak saya keluar. Setelah anak saya lahir, saya keluar dari ruangan operasi. Orang pertama yang saya cari adalah papi saya. Saya peluk papi saya. Saya gak pernah peluk dia seumur hidup. Saya gak pernah nangis di bahunya. Tapi hari itu saya peluk dia dan saya nangis. Dan saya bilang, thank you pa. Akhirnya aku ngerasain bagaimana jadi seorang papa. Akhirnya aku tahu bagaimana pengorbanan seorang papa. Di situ Roh Kudus bilang, Bapa di dunia saja bisa seperti itu, apalagi Bapamu di surga. Dia mengasihi engkau, dia menerima engkau apa adanya. Hari itu saya lepas pengampunan buat semua orang yang saya benci, semua orang yang ngecap saya anak haram, semua orang yang menyepelekan saudara-saudara keluarga saya. Dan tahu saudara, firman yang saya bagikan buat saudara hari ini, itu sudah terjadi dalam hidup saya. Semua orang yang meremehkan keluarga saya, hari ini datang minta pertolongan kepada keluarga saya. Dan pernikahan mereka banyak yang mengalami kegagalan. Anak-anak mereka menggunakan narkoba. Saya ingat betul muka-muka yang ngatain saya anak haram. Sampai detik ini mereka gak ngalamin sesuatu yang baik dalam hidupnya. Saya gak doakan mereka untuk mereka ngalamin itu. Saya diam saja. Kenapa? Elohim yang maju berperang gantikan kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan buktikan kesetiaannya dalam hidupku, dan dia bisa buktikan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari lepas pengampunan, pandang karya salib. Karena di atas salib itu dia berkata, it is finished. Semua sudah selesai. Dia tanggung penderitaanmu di atas kayu salib, dan dia jadikan dan saya lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Haleluya, haleluya. Amin. Semakin diberkati Tuhan kehidupan kita. Amin.